Saudara sekalian, selamat pagi. Saya ingin menyampaikan renungan singkat kepada saudara sekalian sebelum kita masuk dalam berbagai aktivitas kehidupan pada hari ini. Tema dari renungan saya adalah jangan terlalu kagum atas capaian seseorang. Teksnya diambil dari Mazmur 49 ayat 16 sampai 20 berbunyi demikian. Janganlah takut apabila seorang menjadi kaya, apabila kemuliaan keluarganya bertambah. Pada waktu matinya semuanya tidak akan dibawanya serta kemuliaannya tidak akan turun mengikuti dia. Sekalipun ia menganggap dirinya bahagia pada masa hidupnya, sekalipun orang menyanjungnya karena ia berbuat baik terhadap dirinya sendiri, namun ia akan sampai kepada angkatan nenek moyangnya yang tidak akan melihat terang untuk seterusnya. Manusia yang dengan segala kegemilangannya tidak mempunyai pengertian boleh disamakan dengan hewan yang akan dibinasakan. Saudara sekalian yang kasih, teks kita berkata jangan takut kalau melihat orang bertambah kaya. Dalam terjemahan bahasa Inggris, dan saya merasa itu lebih cocok, dikatakan jangan terlalu kagum. Don't be overawed. Jangan terlalu kagum kalau kekayaan orang bertambah banyak atau keberhasilannya, nama baiknya, kebahagiaannya sangat hebat. Jangan terlalu kagum. Ada dua alasan. Pertama, pada waktu orang meninggalkan dunia ini, kembali kepada Sang Pencipta, dia tidak akan membawa kekayaan itu. Juga kehormatan, kedudukan, kehebatan yang diperoleh, yang dikagumi oleh banyak orang, juga tidak akan dibawanya. Jadi kagum cukup, tidak usah berlebih-lebihan. Karena alasannya semua prestasi seseorang tidak akan dibawa mati. Yang kedua, semua orang yang meninggalkan dunia ini harus tahu bahwa yang penting dalam hidup ini adalah pengertian. Selama kita hidup, kita harus mengerti mengapa kita hidup. Kita harus mengerti bahwa hidup ini karunia Tuhan. Dan karena itu kita juga harus mengerti bagaimana kita hidup, untuk apa kita hidup, dan bagaimana seharusnya kita hidup. Yaitu hidup untuk bukan semata-mata untuk diri sendiri. Tidak kita habiskan untuk berjuang mati-matian mengumpulkan harta dan mencari kehormatan. Tapi hidup yang memberi makna dan berguna bagi sesama, bagi nusa dan bangsa, bahkan bagi gereja dan pekerjaan Tuhan. Karena itu, saudara sekalian, yang penting adalah bahwa pengertian mengapa kita hidup. Sehingga kita tahu bersyukur kepada Sang Pencipta. Sehingga kita tahu hidup yang baik dan berkenan kepada Sang Pencipta. Hidup yang memberi manfaat kepada sesama. Jangan hanya mengusahakan semua yang bertumpu pada keuntungan pribadi, kekayaan, kehormatan. Karena semuanya tidak akan kita bawa pada waktu kita mati. Mari kita hidup dengan pengertian. Dan karena itu kita tidak seharusnya memikirkan hal-hal yang tidak bernilai abadi, berlebihan. Pikirkan secukupnya. Yang harus kita pikirkan adalah hidup yang bernilai abadi. Dan itulah yang dimaksud pengertian. Hidup dengan pengertian. Semoga kita tertolong dengan renungan pendek ini, sehingga kita bisa memaknai hidup kita, mewarnai hidup kita, menghidupi hidup kita dengan pengertian, dan bukan semata-mata hanya mengejar yang sementara. Tuhan berkati kita, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami diajar untuk tidak kagum berlebihan terhadap capaian, terhadap harta yang diperoleh seseorang, terhadap nama besar yang diperoleh seseorang, karena semuanya juga akan berlalu. Hidup ini sementara, dan sementara kami hidup, kami rindu hidup dengan pengertian. Mengapa kami hidup? Bahwa hidup ini karunia Tuhan, dan hidup ini akan dipersembahkan untuk hormat kemuliaan nama Tuhan, memberi manfaat bagi sesama kami. Tuhan berkatilah kami hari ini, dan menolong kami dengan segala aktivitas kami. Terpujilah namamu Tuhan dan Pastor kami. Amin. Selamat pagi.